Anya ini kan pernah jadi duta KB ya, Keluarga Berencana tahun 2007, duta Koperasi dan UMKM 2010, terus duta Diabetes Anak 2011. Nah, dari semua jabatan di Emban itu sebagai duta itu, apa pengalaman yang unik barangkali yang Anya bisa sampaikan? Setiap kali saya mendapatkan amanah menjadi duta, itu pasti ada cerita-cerita yang berbeda. Waktu saya menjadi duta Keluarga Berencana, waktu itu programnya oleh Pak almarhum Pak Sugiri Syarif, waktu itu Kepala BKKBN-nya, itu adalah generasi emas. Di mana targetnya Pak Sugiri adalah bukan lagi kita mengedukasi mereka yang sudah cukup usia untuk memiliki anak, tapi kepada mereka yang masih di bangku sekolah untuk bisa punya pemikiran baik ke masa depan mereka. Kebetulan pada saat itu dari banyak public figure yang ditunjuk, saya itu mewakili bagian divisi menunda pernikahan. Oh, jangan pernikahan dini. Iya, jangan pernikahan dini. Sehingga saya banyak ke sekolah-sekolah untuk bercerita apa yang saya berhasil achieve, apa yang saya rasakan setelah saya memilih untuk tidak buru-buru menikah. Kalau di kota besar hampir nggak ada isu. Dengan mudah mereka menyelam bersama gitu. Tapi begitu saya harus datang ke daerah-daerah yang lebih kecil, kabupaten-kabupaten, desa bahkan, memang terkadang ada penolakan dari segi budaya. Betul, termasuk juga orang tua yang mereka juga, wah anaknya yang perempuan udah 16 atau 17 belum menikah, rasanya ini katanya nanti cibiran dari tetangga, nggak laku segala macam barangkali kan gitu ya. Tapi lebih yang saya lebih mengena pada saat itu, saya ada kesempatan untuk berdialog, ngobrol-ngobrol dengan beberapa warga. Itu berceritanya pola pikirnya seperti ini. Saya menikahkan anak saya karena saya sudah nggak sanggup. Oh, jadi beban hidup juga supaya bisa lepas gitu. Itu dasar pemikirannya. Tapi setelah dijalani, ternyata anak yang dinikahkan di usia dini ini juga belum sanggup menopang hidupnya sendiri. Alkisah mereka masih kembali ke orang tua bersama pasangannya dan anaknya. Sehingga si kakek nenek ini tambah beban lagi. Tambah beban lagi. Dan itu ternyata saya lihat masih berlangsung sampai sekarang. Dan balik lagi harus kita yang bisa kasih boundaries untuk menentukan apa yang kita butuhkan untuk hidup kita. Bukan berarti kita ngelawan orang tua, bukan berarti kita menolak apapun yang menjadi budaya kita gitu. Tapi lebih kepada kita harus bisa mengukur diri sendiri juga. Kapan saat yang tepat buat kita melanjutkan hidup kita. Karena menikah itu kan berarti kita menggabungkan, mengajak orang lain untuk berbagi tanggung jawab hidup dengan kita. Apakah dia sudah siap? Apakah kita sudah siap? Apakah keluarga kita siap? Itu harus dipikirkan secara dalam. Atau kalau misalnya takut terjadinya perzinahan atau apa, oke menikah, tapi nggak usah buru-buru punya anak kan. Di program supaya jangan cepet-cepet ya. Iya, betul. Karena juga kan kalau usia dini cepat punya anak kan resiko. Untuk kesehatan si ibu juga bahaya sekali, apalagi kalau jaraknya dekat. Keselamatan juga ya kan. Betul. Itu panjang sekali pemikirannya. Nah, hal-hal seperti itu salah satu hal yang saya berikan lah kepada masyarakat pada saat eranya saya menjadi duta Keluarga Berencana. Lalu kalau untuk koperasi, saya 2 kali jadi duta koperasi, 2010 ya. 10. Satu lagi saya sempat dipilih lagi itu tahun 2014-an. Waktu yang 2014 itu saya mendampingi bersama dengan Mas Miing Bagito. Ya. Itu pada era itu, ini sebenarnya agak tragis sih. Saya dari duta koperasi, tapi saya kena penipuan koperasi. Indosuria. Salah satu Indosuria ya? Nanti ceritain. Tapi saya kalau gitu saya kayak, aduh gimana ya. Tapi itu enggak, itu penipuannya karena saya nggak tahu itu koperasi ya. Jadi tolong digarisbawahi ya. Jadi pada saat itu memang saya lagi ingin, tujuannya pada saat itu kementerian itu ingin kembali menyadarkan masyarakat mengenai bagaimana fungsi koperasi dan juga mengaktifkan koperasi-koperasi karena banyak sekali daftar koperasi yang akhirnya cuma mati suri, tidak ada aktivitas, tidak berfungsi. Nggak ada simpan pinjamnya, nggak jalan lah ya. Iya, fungsinya tidak jalan. Makanya sejak itu saya keliling-keliling lagi, ngingetin, nanya, bahkan cerita yang sangat menarik, koperasi itu bukan bicara uang aja loh. Koperasi itu ada juga koperasi yang berupa barang. Jadi peternak ayam, dia
taruh di situ, nanti ada gabungan anggota lainnya adalah peternak itik. Lalu akhirnya mereka dari modal bersama berupa barang itu baru mereka akan menjadikannya sebagai bentuk materi dengan hasil dari kerjasama koperasinya itu. Jadi saya bilang, aduh ini satu penjiwaan yang sangat berbeda gitu. Itu untuk orang koperasi. Nah, diabetes untuk anak, aduh itu saya... Gimana itu? Korbannya itu karena akibat nangis. Apa ya kebanyakannya? Karena anak kecilnya kalau ada diabetes kan zaman dulu hampir nggak ada itu. Saya pernah ke Palembang. Waktu itu ada seminar yang kita adakan di sana untuk menyadarkan masyarakat bahwa diabetes tipe 1 ya. Kalau yang tipe 2 kan lebih kepada lifestyle ya. Tipe 1 itu kan bisa dikatakan ya Anda terlahir dengan kondisi pankreas tidak bisa menghasilkan insulin. Itu bisa terjadi pada anak-anak dan pada saat saya ditunjuk bareng sama Prof. Aman, dia sempat menjadi ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Prof. Aman itu yang menggerakkan karena dia bilang banyak dokter anak tidak menyadari bahwa anak yang datang berkonsultasi sama dokter-dokter ini ternyata penyakitnya adalah diabetes karena gejalanya kan sangat tipis. Sering buang air kecil, ya anak kecil ngompol. Nggak lagi tuh menanyangka kalau anak kecil itu tahu-tahu diabetes kan. Ternyata kan memang pankreasnya tidak menghasilkan insulin ya. Dan dia harus disuntikan dengan insulin. Itu yang pengalaman saya di Palembang adalah tiba-tiba ada satu keluarga yang mereka berada di kabupaten kalau salah 4 jam perjalanan dari kota Palembang. Secara ekonomi tidak mampu, dua-duanya anaknya di usia waktu itu yang satu 2 tahun, yang satu lagi 5 tahun, apa pokoknya masih di balita gitu, adalah ya pengidap diabetes mellitus tipe 1. Mereka terlahir dengan fungsi pankreas yang tidak sempurna. Saya nanya, untuk kesini ongkosnya dia bagaimana, dok? Oh, saya dikasih tahu sama dokter yang di sana ada pasangan, jadi saya yang ongkosin ke sini. And then after this, seseorang dengan diabetes dia kan harus kontrol gula darahnya terus. Itu kan ada alatnya. Untuk alatnya aja kita bicara, untuk kontrol darah itu kan nggak murah. Stripnya itu kita harus biaya itu seumur hidup. Lalu anggap kita endorse lah, kita kasih alat kontrolnya. Stripnya dia harus suatu saat akan habis, dia harus beli sendiri. Lalu bagaimana dengan yang kebutuhan utama, insulinnya? How? Sedangkan di Indonesia aja pada era itu suntikan insulin yang bentuknya seperti pulpen itu belum ada dijual di sini. Orang harus beli dari luar negeri. Yang dimana itu untuk 1 minggu dosisnya tinggal kita pencet, dia akan berkurang dengan sendirinya. Masih yang konvensional, masih suntikan yang konvensional. Itu kan alat suntiknya ada biaya, insulinnya ada biaya. Akses mendapatkan insulin di kota besar kayak Jakarta aja waktu itu masih sulit. Harus ada resep, harus ribet saya bilang. Terus dia gimana? 2 anak ini hidupnya bagaimana, dok? Dan dia harus mengatur makan. Belum bagaimana anak ini di sekolah. Dia tidak bisa mengalami kenikmatan jajan kayak teman-teman lainnya. Dia udah harus kontrol hidupnya dari usia yang begitu dini. Nah, disitulah saya ngerasa pentingnya membantu menyebarkan awareness ini. Karena mudah-mudahan dengan awareness-nya makin dilihat, kita datanya makin banyak, bisa menjadi program prioritas dari Kemenkes. Waktu itu saya berharap untuk memang harus ada subsidi. Seperti itu. Tapi untuk mencegah itu apakah memang dari ibunya kenapa gitu sehingga kok anaknya sampai begitu ya? Belum diketahui kira sama seperti leukemia. Kita tidak pernah tahu triggernya apa. Itu adalah perubahan genetik dari badan kita. Terus tiba-tiba ya begitupun dengan bisa dikatakan yang mungkin bahasa paling awamnya waktu itu saya sempat mendengar ada yang ngomong ya bad luck. Ya itu aja yang salahkan bad luck. Ya, siapa mau ibunya udah menjaga, bapaknya udah menjaga, pasangannya sehat. Kalau paling gampangnya takdir lah katanya. Bahasanya itu ya katanya. Iya, karena bingung juga bagaimana apakah karena ibunya dulu gulanya tinggi, bapaknya suka apalah gaya hidupnya nggak sehat, jadi anaknya seperti ini. Beberapa kasus nggak begitu. Bahkan mungkin orang tuanya tidak diabetes. Iya, ya. Tidak ada keturunan diabetes, tidak ada DNA diabetes, tapi ya lahirlah anak dengan fungsi pankreas yang tidak baik. Kedepannya jangan lagi terjadi seperti itu ya, kasihan. Amin, mudah-mudahan. Walaupun kemarin pola hidupnya atau apa. Iya.
Sempet ada satu penelitian, tapi ya penelitian kadang-kadang gini ya, sosial media tuh kita tidak bisa tahu beritanya bener apa enggak ya. Ada orang bisa nulis masuk sosial media. Dan juga butuh waktu buktikan kebenarannya itu. Iya, itu sempat ada yang cerita katanya ntar tahun 2000 berapa puluh, 1 dari 2 anak itu kemungkinan terlahir dengan autisme. Saya sempat dengerin, saya bilang, ini serem sekali. Wah, resiko tinggi nih. Resiko tinggi. Sampai 50% tuh. Iya. Banyak amat tuh. Iya, sempat. Tapi balik lagi saya bilang, sosial media, saya nggak tahu dari mana lah. Yang nulis siapa, nggak ada tahu juga. Pinter-pinternya dia menulis. Tapi ya, balik lagi, itu mungkin yang salah satu yang mencetuskan kesadaran hidup saya untuk, saya harus jaga makan saya harus jaga pola hidup saya. Karena penyakit is everywhere.